Kalau kata para ulama-ulama yang mu'tamad, ya, bisa dijadikan sebagai pegangan sandaran dalam ilmu tasawuf itu, mereka mengatakan begini: tariqatuna hadhihi muqayyadatun bil kitabi was sunnah. Tariqatuna hadhihi, jalan kita ini, jalan menuju kepada Allah, muqayyadatun bil kitabi was sunnah, itu terikat dengan kitab dan sunnah. Jadi tidak ada seorang wali itu yang mendapatkan dispensasi pengecualian untuk meninggalkan syariat. Bahkan syarat menjadi seorang mursyid itu, seorang wali, syaratnya apa? Satu, aliman bi ahkamis syariah. Dia tahu tentang hukum-hukum syariat, meskipun tidak dengan pengetahuan yang dalam. Tidak harus menjadi seorang faqih, ahli fikih, tapi dia tahu paling tidak dasar-dasarnya. Supaya apa? Tidak meninggalkan syariat secara dasar, ya, meskipun tidak harus dalam pengetahuannya. Itu satu. Yang kedua, ayyakuna arifan billah. Dia mesti arif, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyakuna arifan bi ahwalin nufus. Ya. Dia mengetahui tentang keadaan-keadaan jiwa. Karena kalau jiwa yang kotor tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nafs kita masih nafs ammarah bisu, tidak bisa sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ayyakuna ma'zunan. Dia mesti mendapatkan izin. Jadi tidak bisa menjadi mursyid itu kalau tidak ada izin. Siapa yang izinkan dia? Gurunya mursyid. Siapa yang izinkan? Gurunya lagi. Siapa yang izinkan? Gurunya lagi. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti ada silsilahnya. Makanya saya pernah sampaikan, tidak ada yang tanya tentang tarikat itu. Cirinya yang muktabar, dia mesti punya silsilah, ya, mata rantai yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada di antara silsilah itu yang persambungannya secara barsakhi. Persambungan secara barsakhi artinya dari segi kehidupan di dunia tidak ketemu, tapi secara barsakhi bisa dia didatangi, ya, oleh seorang mursyid yang sudah meninggal itu, kemudian diberikan izin kepadanya untuk menjadi seorang mursyid juga. Jadi bukan berarti meninggalkan syariat. Tidak ada itu wali yang diberi dispensasi meninggalkan syariat. Mungkin saya pernah cerita, saya ingat persis tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak, itu yang tiba-tiba didatangi cahaya turun dari langit, ya. Lalu mengatakan, saya Tuhanmu. Coba kalau kita, Pak, yang alami itu, ini cahaya turun dari langit lagi, wah, Tuhan betulan ini. Nah, apalagi kalau bulan Ramadan, wah, Lailatul Qadar barangkali. Lalu dia mengaku, saya Tuhanmu. Terus apa yang kamu inginkan dari saya? Karena kamu kekasih saya, wali saya kasih keistimewaan. Apa itu? Mulai hari ini, semua yang haram untuk orang lain, untuk dirimu halal. Coba, Pak, kalau kita yang mengalami ini, tidak punya tadi syarat pertama, iyakuna aliman bi ahkamis syariah, tahu tentang hukum syariat. Kalau tidak punya persyaratan ini, semua yang haram untuk dirimu halal semua. Mungkin kita merasa senang sekali. Wih, terima kasih banyak Tuhan. Saya akan coba semua yang haram-haram itu. Karena saya sudah dikasih dispensasi, dikasih izin untuk itu. Tapi tidak ada. Ya. Kecuali kalau misalnya memang dia mengalami kepikunan, mengalami kegilaan misalnya, berarti sudah terangkat dari dirinya itu taklif. Ya, terangkat taklif dari dia. Orang yang pikir yang sudah gila, terangkat dari dirinya itu taklif. Tidak diwajibkan lagi untuk melaksanakan kewajiban agama tersebut. Tapi di sisi lain, kalau orang itu sudah mengalami kepikunan, mengalami kegilaan, ya tidak bisa lagi kita
menjadikannya sebagai guru. Itulah sebabnya kalau di dalam hadis ada namanya hadis yang mukhtalaf. Ya, awalnya bagus hadisnya, tapi kemudian setelah dia tua pikun. Nah, kalau masih bisa dibedakan, oh ini hadis disampaikan sebelum pikun, diterima. Kalau dipastikan itu hadis disampaikan setelah pikun, ditolak. Kalau tidak ditahu, maka itu juga ditolak. Ya, karena sudah tidak ada lagi taklif atas dirinya, maka bagaimana mungkin kemudian kita akan menjadikannya sebagai sumber rujukan.